Selamat datang di channel ini. Pada video ini, kita akan membahas momen penting dalam sejarah pertahanan udara, peluncuran B-21 Raider, pembom siluman paling canggih yang pernah ada. Dengan biaya $630 juta dan lebih dari 25 tahun pengalaman teknologi di baliknya, B-21 tidak hanya mendefinisikan kekuatan militer Amerika Serikat, tetapi juga memicu perlombaan teknologi yang sengit dengan Tiongkok, yang kini sedang mengembangkan pembom Xi'an H-20. Siapakah yang akan memimpin era baru ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Armada pembom telah menjadi landasan kekuatan udara negara ini, dan mereka bersiap meluncurkan kemampuan generasi berikutnya. Mereka akan mengungkap pembom siluman paling canggih yang pernah dibuat. Pesawat generasi berikutnya ini mendefinisikan kemampuan negara tersebut dalam teknologi pertahanan nasional secara digital. Dirancang, diaktifkan, dan dirawat. B-21 Raider merupakan gambaran masa depan dan hasil dari 7 tahun pengembangan, yang mencerminkan lebih dari 25 tahun dominasi pesawat pengebom. Dengan biaya sekitar $630 juta, B-21 Raider adalah pesawat pengebom yang pertama kali diluncurkan di dunia, dan kini semua mata tertuju padanya. Perlombaan sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China dalam upaya ini, yang akan menempatkan Amerika Serikat di depan dalam perlombaan teknologi pertahanan. Peluncuran B-21 Raider setelah 7 tahun pengembangan menandai langkah penting. Namun bagi China, ini masih jauh dari akhir permainan. China juga sedang mengembangkan pesawat pengebom baru dengan desain sayap terbang yang mirip dengan B-2 Spirit. Pesawat pengebom baru Tiongkok ini dikenal sebagai Xi'an H-20. Ini adalah bukti nyata seberapa baik Tiongkok berhasil bersaing dengan Amerika Serikat di bidang pembom. Meskipun Amerika Serikat telah mendominasi sektor ini selama 25 tahun dengan B-2 Spirit yang berharga $2 miliar, Tiongkok tidak tinggal diam. Selama masa dominasi B-2, negara ini telah mengembangkan pembom canggihnya sendiri untuk mempertahankan posisinya. Pembom tersebut dikenal sebagai H-6, yang merupakan pengembangan dari Badger 216 buatan Rusia. Pertemuan terakhir antara kedua pembom ini dimulai ketika 8 pesawat pembom B-2 melakukan Elephant Walk dalam latihan kewaspadaan Spirit 22 yang berlangsung pada bulan November. Tiongkok pun tidak ingin ketinggalan dan meluncurkan Elephant Walk mereka sendiri, yang melibatkan 8 pesawat pembom H-6. Ini menandai langkah terbaru dalam perlombaan pesawat pembom antara kedua negara adik kuasa. Peluncuran ini di fasilitas Northrop Grumman memperkenalkan kepada dunia pembom paling mematikan milik Amerika Serikat, yaitu B-21 Raider, yang dihargai dengan $630 juta. B-21 Raider merupakan pesawat generasi ke-6 pertama di dunia, dan sebanding dengan pesawat pembom generasi ke-6 lainnya yang sedang dikembangkan. B-21 dirancang sebagai pembom berawak opsional dan merupakan pemimpin dari keluarga sistem yang lebih besar, yang mencakup kemampuan untuk serangan jarak jauh, pengawasan intelijen, pengintaian, dan peperangan elektronik. Program yang melahirkan B-21 dimulai pada tahun 2011, namun memerlukan waktu 4 tahun untuk memilih kontraktor setelah melalui persaingan ketat antara tim Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman. Northrop Grumman, dengan pengalaman puluhan tahun dalam pengembangan pembom siluman seperti B-2, berhasil memenangkan kontrak tersebut untuk mengembangkan B-21 dengan menawarkan biaya yang paling ekonomis sesuai dengan kemampuan yang diminta oleh Angkatan Udara. Biaya merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pembom siluman ini, sebuah pelajaran yang dipetik dari pengalaman dengan B-2. Biaya per unit pesawat B-2 bahkan setara dengan PDB beberapa negara. Untuk membangun B-21 sesuai dengan persyaratan dan tetap ekonomis, Northrop Grumman bekerja sama dengan 400 pemasok di 40 negara, yang semuanya beroperasi secara terus-menerus selama 7 tahun terakhir, bahkan di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Para pemasok ini termasuk 7 perusahaan terkemuka di dunia dalam program ini, seperti produsen mesin jet terkenal Pratt Whitney, kontraktor pertahanan terbesar di Eropa BAE Systems, produsen aerostruktur terbesar di dunia Spirit Aerosystems, Orbital ATK yang merupakan bagian dari Northrop Grumman, Rockwell Collins, GKN Aerospace, dan Janichki Industries. Semua perusahaan ini, di bawah kepemimpinan Northrop Grumman, berkontribusi dalam mengembangkan B-21 menjadi pesawat pengebom seharga $630 juta dengan kemampuan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hal ini membuat B-21 Raider sekitar 68% lebih murah daripada B-2, sambil tetap menawarkan kemampuan yang jauh lebih canggih.
Meskipun B-21 memiliki lebih dari 2 dekade kemajuan teknologi di belakangnya, pesawat ini tetap menjadi keajaiban dalam penerbangan militer yang mematikan. Angkatan Udara berencana untuk memperoleh minimal 100 unit B-21, dengan kemungkinan mencapai 145 unit. Jika B-21 berhasil diuji dengan sangat baik setelah diperkenalkan ke dalam layanan, maka pesawat ini akan bekerja sama dengan pembom strategis lainnya dalam armada Amerika Serikat, termasuk B-52 Stratofortress, B-1 Lancer, dan B-2 Spirit, sebelum menggantikan B-1 Lancer dan B-2. Langkah ini akan menandai berakhirnya dominasi B-2, atau mungkin menjadi sebuah kejayaan baru dalam bentuk yang berbeda. Dengan demikian, Amerika Serikat akan memiliki pembom yang mampu memproyeksikan kekuatan militer di setiap sudut dunia, dengan jangkauan operasional yang luas dan daya tembak senjata nuklir yang baru. Ini merupakan tantangan yang dihadapi Tiongkok saat ini. Langkah selanjutnya dalam perlombaan pembom hanya bisa datang dari pembom baru mereka, Xi'an H-20. Munculnya rendering H-20 bertepatan dengan peluncuran B-21, yang menunjukkan seberapa hebat dan setaranya H-20 dalam menghadapi B-21. Ini akan menjadi pertarungan antara B-21 dari Amerika Serikat dan H-20 dari Cina, di mana salah satunya adalah pembom paling kuat dan canggih yang pernah dikembangkan. Konfrontasi ini akan berfokus pada 3 kategori utama yaitu siluman, avionik, dan persenjataan. B-21 akan dibangun dari bawah ke atas sebagai pesawat siluman, memanfaatkan pengalaman dari B-2. Desainnya akan mencakup penyelarasan tepi bergerigi, panel kulit yang menutupi mesin, dan bentuk sayap terbang secara keseluruhan. Kemungkinan besar, B-21 juga akan dicat dengan cat anti-reflektif untuk mengurangi visibilitas optik selama penerbangan siang hari, dengan bagian bawahnya berwarna gelap agar dapat menyatu dengan langit pada ketinggian di atas 50.000 kaki. Sensor cahaya yang menghadap ke atas juga akan dipasang di dalam B-21 untuk memberi informasi kepada pilot tentang perubahan pencahayaan langit, sehingga mereka dapat menyesuaikan ketinggian penerbangan. Untuk mempertahankan fitur siluman dari pesawat pembom ini, B-21 dapat disimpan di hanggar ber-AC khusus yang harganya sekitaran $5 juta. Di sisi lain, H-20 milik Tiongkok juga memiliki desain sayap terbang, dan seperti pesawat tempur J-20, H-20 menggunakan pendekatan holistik untuk mengurangi penampang radarnya. Desain badan depan yang aerodinamis, radome radar yang dimodifikasi, dan kanopi elektrokonduktif akan dibentuk untuk menghasilkan kinerja optimal. Elemen desain seperti serpentine di dasar badan pesawat dan tepi sautot juga akan diperhitungkan. Namun, pengalaman Amerika dalam teknologi siluman dengan B-2 dan F-35 sulit untuk ditandingi dalam waktu dekat. F-35, misalnya, memiliki penampang radar yang lebih kecil dari bola golf logam, sementara B-2 Spirit saat ini adalah pesawat paling siluman dalam sejarah. B-21 dirancang untuk menjadi lebih siluman daripada keduanya. Dalam hal avionik, B-21 akan dilengkapi dengan banyak sistem canggih dan modern yang membentuk satu sistem terintegrasi. Sistem ini akan mencakup radar multimode, sistem navigasi digital lengkap yang terintegrasi dengan radar pelacakan medan, panduan GPS, dan sistem navigasi astrodinamik untuk navigasi menggunakan badan-badan yang mengorbit di luar angkasa. Selain itu, sistem radar AESA, sistem peperangan elektronik, sistem aperture terdistribusi, dan sistem penargetan elektrooptik juga akan menjadi bagian dari kemampuan B-21. Tautan 16 dan tautan satelit frekuensi tinggi digunakan untuk komunikasi di medan perang dan manajemen pertahanan. Sistem ini memberikan informasi kepada awak pesawat mengenai potensi ancaman dan memungkinkan perubahan pada informasi perencanaan misi melalui router otomatis saat penerbangan. Dengan demikian, pesawat dapat menerima data baru dengan cepat untuk merencanakan rute yang meminimalkan paparan terhadap bahaya yang ada. Hal ini menjadikan B-21 sebagai pusat dalam sistem penggabungan sensor, sehingga memungkinkan pembom ini berperan sebagai manajer pertempuran yang efektif untuk tujuan keselamatan. Deteksi kesalahan sistem pengujian di dalam pesawat akan terhubung dengan sebagian besar avionik pada B-21 untuk terus memantau kinerja dan status ribuan komponen serta bahan habis pakai. Di sisi lain, H-20 akan memiliki jajaran avionik yang serupa, meskipun dalam versi buatan Cina. Sejauh mana H-20 dapat dibandingkan, atau bahkan melampaui rekan-rekan Amerika mereka masih harus dibuktikan di masa depan. Dalam hal persenjataan, B-21 akan mampu membawa lebih dari 30.000 pon berbagai senjata,
termasuk bom gravitasi nuklir variabel B61 dan rudal jelajah nuklir jarak jauh, serta sejumlah senjata konvensional yang menyerap kemampuan B1 Lancer. B-21 juga dapat meluncurkan rudal anti kapal jarak jauh dari Lockheed Martin, serta menggunakan senjata modern seperti amunisi serang langsung gabungan berpemandu GPS yang dirancang untuk menyerang target dari jarak jauh. Semua ini menjadikan B-21 sebagai pesawat siluman yang ideal untuk menyerang kapal tempur permukaan, terutama di daerah seperti Laut Cina Selatan. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, H-20 diharapkan dapat membawa persenjataan minimal 22.000 pon, memungkinkan Tiongkok untuk mengancam target Amerika Serikat sejauh mungkin, termasuk Hawaii dan wilayah lainnya. Penting untuk dicatat bahwa tidak banyak yang diketahui tentang rincian pasti seputar H-20, karena informasi tersebut masih dirahasiakan oleh Angkatan Udara Tiongkok. Namun, pada kenyataannya, B-21 memang memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan pembom Tiongkok. Dalam perlombaan teknologi pertahanan yang semakin ketat ini, B-21 Raider mewakili langkah maju yang signifikan bagi Amerika Serikat, dengan desain yang canggih dan kemampuan siluman yang luar biasa. Sementara itu, Xi'an H-20 dari Tiongkok menunjukkan bahwa mereka juga tidak tinggal diam dalam mengembangkan kemampuan militer mereka. Dengan B-21 yang siap memimpin armada pembom masa depan, kita berada di ambang era baru dalam kekuatan udara global. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini? Apakah B-21 akan mengukuhkan dominasi Amerika Serikat, atau H-20 akan mengejutkan dunia dengan inovasi yang tak terduga? Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan ini dan beri komentar di bawah tentang pandangan Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan.